wabarakatuh. Kembali lagi dalam video pembelajaran mata kuliah dasar pemrograman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pertemuan 5 yang akan membahas materi perulangan. Nah, secara umum Python mengeksekusi program baris per baris ya. Jadi dieksekusinya itu dari baris per baris, mulai dari baris 1, 2 dan seterusnya. Ada kalanya kita perlu mengeksekusi satu baris atau satu blok kode program beberapa kali. Hal ini disebut dengan perulangan atau biasa disebut dengan looping atau bisa disebut juga dengan iterasi. Nah, di sini ada diagram alir data perulangan atau looping ya. Perulangan memerlukan tes kondisi ya. Jika hasil tes kondisinya bernilai true ya, maka blok kode akan kembali dieksekusi secara terus-menerus ya, Nah, jika kondisinya bernilai false, maka program akan keluar dari looping seperti itu ya. Perulangan juga bisa menggunakan dengan dua cara atau metode. Yang pertama menggunakan for dan yang kedua menggunakan while. Di sini kita akan membahas dulu perulangan for. Di sini adalah sintaks pada umumnya ya. Sintaks for itu seperti ini. Var adalah variabel yang digunakan untuk menampung sementara nilai dari sequence pada saat terjadi perulangan. Sequence adalah tipe data berurut seperti string, list, dan tuple. Perulangan terjadi sampai looping mencapai elemen atau anggota terakhir dari sequence. Bila loop sudah mencapai ke elemen terakhir dari sequence, maka program akan keluar dari looping. Nah, di sini ada contoh perulangan menggunakan fungsi for ya. Teman-teman silahkan buka teks editornya karena di sini saya menggunakan PyCharm ya. Dan saya juga tadi sudah membuat seperti yang di modul. Nah, di sini menggunakan program untuk menentukan jumlah bilangan dalam satu list. Di sini saya sengaja buat angkanya lebih sederhana ya. Di sini ada variabel angka dan ada variabel sum. Di sini dimana variabel sum itu akan menambahkan variabel sum yang ini dengan variabel angka. Maka ketika kita running adalah nilai jumlahnya adalah 30 teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya adalah fungsi range ya. Fungsi range dapat digunakan untuk menghasilkan deret bilangan. Misalkan range 10 maka akan menghasilkan bilangan dari 0 sampai dengan 9 gitu ya. Kita juga bisa menentukan batas bawah, batas atas dan interval dengan format range, batas bawah, batas atas, interval. Bila interval dikosongkan maka nilai defaultnya adalah 1 gitu ya. Fungsi range tidak menyimpan semua nilai dalam memori secara langsung. Ia hanya akan mengingat batas bawah, batas atas, dan interval. Ya, kita langsung saja. Fungsi range. Ya. Aku saja dulu. Misalkan kita buat seperti contoh pertama ya, range 10. Maka ketika kita run ya, maka dia akan mencetak nomor dari 0 sampai dengan 9. Kita juga tadi membahas mengenai batas bawah dan batas atas dan juga interval. Saya coba contohkan kasih batas bawah ya. Ini batas bawah, ini batas atas. Ketika kita run lagi tidak akan ada perubahan, tapi kalau misalkan kita rubah angka ini dengan angka 1 ya, maka dia akan print dari angka 1, tidak dari angka 0 lagi gitu ya. Misalkan kita coba tambahkan interval gitu ya. Kita tambahkan interval misalkan 2 gitu ya. Kita coba cetak. Nah, nanti dia akan munculnya itu adalah dari batas bawah dengan interval 2, berarti 1, 3, 5, 7, 9 gitu ya. Kita juga bisa misalkan merubah angkanya sesuai dengan keinginan kita, misalkan seperti ini ya. Kita mulainya dari 0 ya. Kita kasih intervalnya 10 misalkan ya. Kita run. Nah, maka angka yang akan muncul adalah 0, 10, 20, 30 dan 40. Oke, kita lanjutkan. Nah, berikutnya di sini ada menggunakan fungsi len gitu ya. Dengan fungsi len ya. Fungsi len itu berfungsi untuk mendapatkan panjang atau jumlah elemen ya, suatu data sekuensial atau berurut. Di sini ada data variabel mata pelajaran ya, di mana ada matematika, fisika, dan kimia gitu ya. Di sini menggunakan fungsi len, maka dia akan mencetak ya, saya suka dan mencetak variabel mapel sesuai dengan urutannya. Maka ketika kita run hasilnya adalah saya suka
ya, matematika, fisika, dan kimia, seperti itu. Kita lanjutkan ke perulangan while. Perulangan menggunakan while akan menjalankan blok pernyataan terus-menerus selama kondisinya bernilai benar. Sintaks pada umumnya seperti ini ya. Kita langsung saja ke programnya. Perulangan fungsi while ya. Oke, di sini misalkan kita mempunyai variabel angka, di mana variabel angka itu adalah 0, misalkan ya. Di sini fungsi while-nya adalah misalkan angka kurang dari 5 ya. Jadi kita akan print ya, angka saat ini adalah gitu ya, diteruskan dengan variabel angka gitu ya. Kita akan coba. Nah, ketika kita running gitu ya, jika kondisinya bernilai true ya, masih bernilai true, maka dia akan mencetak gitu ya. Karena di sini kita menambahkan intervalnya, bukan interval ya, semacam interval. Di sini kita tambahkan 1, maka nilai yang akan muncul adalah 0, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Coba kita rubah angkanya menjadi 1 ya. Kemudian kita run. Nah, maka dia akan mencetaknya dari angka 1. Jadi kan kondisinya, selama kondisinya benar, berarti kan dia akan mencetak angka 1 sampai 4 ya. Karena syaratnya kurang dari 5 gitu ya. Jadi dia akan berhenti sampai angka kurang dari 4 ya. Ketika angkanya sudah jika kondisinya bernilai false ya atau salah, maka dia akan mencetak selamat tinggal, seperti itu ya. Kita lanjutkan. Nah, di sini infinite loop ya, ada pembahasan infinite loop, sebuah kondisi di mana loop benar dan tidak pernah salah ya. Benar dan tidak pernah salah, disebutnya infinite loop. Nah, misalnya kita lupa di sini ya, misalkan kita di sini lupa menambahkan ininya ya. Kita kasih tanda pagar agar tidak dianggap tidak dianggap sintaks ya. Coba kita running. Nah, maka dia akan mencetak seperti ini. Jadi untuk menghentikannya, teman-teman bisa menggunakan Ctrl C ya, atau juga kalau misalkan teman-teman yang menggunakan PyCharm, kita klik ini saja ya, stop ya, maka dia akan berhenti. Nah, jadi itu kalau misalkan teman-teman lupa gitu ya menambahkan. Kita lanjut ke materi berikutnya ya. Nah, berikutnya itu adalah kendali looping. Nah, kendali looping itu umumnya akan berhenti bila kondisi bernilai salah. Akan tetapi kita perlu keluar dari looping di tengah-tengah tergantung keperluan. Hal ini kita bisa lakukan dengan perintah break gitu ya. Jadi kalau misalkan bernilai true, maka kita akan hentikan. Bernilai false, maka akan kita hentikan gitu ya. Kita langsung saja ya ke fungsi break dulu berarti ya. Nah, di sini misalkan kita punya variable letter ya, namanya adalah Universitas Bina Sarana Informatika gitu ya. Jika letternya adalah sama dengan K, maka hentikan gitu ya. Ya, seperti ini. Kita running saja. Kita running. Nah, dia akan mencetak ya, Universitas Bina Sarana Informati. Jadi ketika program menemukan huruf K ya, maka dia akan dihentikan loopingnya gitu ya. Itu fungsi break gitu ya. Nah, kita lanjutkan yaitu dengan berikutnya, itu adalah fungsi continue ya. Di sini kita tinggal tambahkan saja continue ya. Coba kita rubah letternya itu adalah yang sering muncul, misalkan kita hurufnya A gitu ya. Coba kita running. Nah, maka dia akan mengabaikan program akan mengabaikan letter A, tapi mencetak letter yang berikutnya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat Universitas gitu ya, A-nya dihilangkan tapi tetap mencetak angka yang berikutnya gitu ya, seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, yang berikutnya adalah perintah while else gitu ya.
Python mendukung penggunaan else sebagai pasangan dari while gitu ya. Jadi tidak hanya if gitu ya. Jadi bisa menggunakan else, kita juga bisa menggunakan else dari penggunaan perulangan while. Blok pernyataan else hanya akan dieksekusi bila kondisi while bernilai salah. Nah, kita coba ya. Karena saya juga udah buat seperti ini ya. Di sini kita ada variabel angka, misalkan ada variabel angka gitu ya. Di sini while-nya adalah angka kurang dari 9 gitu ya. Maka print angka berarti ini ya 0 ya. Kita langsung saja. Nah, sebentar teman-teman ya. Nah, jadi gini ya. Jadi 0 kurang dari 9 ya. 1 kurang dari 9 sampai dengan dia mengeksekusi else itu jika kondisinya bernilai false gitu ya. Jadi 9 itu tidak kurang dari 9, maka program akan berhenti di angka 9 gitu ya. Oke, berikutnya adalah ini ada latihan ya. Ini teman-teman boleh silahkan dikopikan ya, dicoba, dan ini adalah hasil outputnya. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.